wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala, kemudian berkata siapa A'rabi. Durasaki caratana dialog antara Khalifah Harun ar-Rasyid dengan seorang A'rab, dengan seorang Arab Badui. Sumbaqalah, kemudian berkata A'rabi, sa'altani fa'ajabtuka. Engkau bertanya kepadaku, lalu aku menjawab kepadamu. Tadi engkau sudah menanyakan banyak hal dan aku sudah menjawabnya. Wa uridu an as'alaka, dan saya ingin bertanya kepada paduka, kepada panjenengan. Fa'ajibni, maka jawablah aku. Tolong pertanyaan saya dijawab. Sekarang saya yang balik akan bertanya. Qala, berkata siapa Khalifah atau Harun. Kul, katakanlah, silahkan kamu mau tanya apa. Faqala al-A'rabiyyu, maka berkata A'rabi, ma taqulu, apa pendapatmu? Fi rajulin, tentang seorang laki-laki, nazar imra'atin, yang memandang kepada seorang perempuan, fi waqti sholatil fajri, di waktu sholat fajar, yakni di waktu sholat subuh. Fa harumat alaihi, maka haram perempuan itu alaihi atas rajul. Seorang laki-laki melihat seorang perempuan di saat sholat subuh, dan perempuan itu statusnya haram bagi laki-laki itu. Kina waktu subuh haram. Falamma kana waktu zuhri halat lahu, maka di saat waktu zuhur halal perempuan itu lahu bagi rajul. Ketika waktu zuhur perempuan itu menjadi halal bagi laki-laki itu. Falamma kana waktu asri, ketika waktu asar, harumat alaihi, jadi haram perempuan itu alaihi atas laki-laki itu. Di waktu asar perempuan itu jadi haram kembali. Falamma kana waktu maulid, maka setelah waktu maulid, halat lahu, menjadi halal perempuan itu lahu bagi laki-laki. Asar haram, maulid halal. Falamma kana waktu isya'i harumat alaihi, maka ketika saat waktu isya, haram perempuan alaihi atas rajul. Di saat maulid perempuan itu halal, di waktu isya menjadi haram. Falamma kana waktu subhi, ketika waktu subuh, halat lahu, halal perempuan itu bagi rajul. Pokoknya halal haram, halal haram. Falamma kana waktu zuhri harumat alaihi, ketika saat waktu zuhur, haram perempuan itu alaihi atas laki-laki. Falamma kana waktu asri, di saat waktu asar, halat lahu, dia halal bagi rajul. Falamma kana waktu maghribi harumat alaihi,
di saat waktu maulid ia haram atas rajul. Falamma kana waktu isya'i halat lahu, di saat waktu isya perempuan itu halal bagi rajul. Pertanyaannya ini gak bulat gitu. Faqalah, maka berkata siapa Harun ar-Rasyid, wallahi ya akhul Arabi, demi Allah wahai si orang Arab, kan orang Arab saja. Wallahi ya akhul Arabi, demi Allah wahai si orang Arab, laqad awqatani fi bahrin, sungguh-sungguh engkau menjatuhkan aku fi bahrin, di sebuah lautan, la yukhallisuni minhu ghairuka, la yukhallisu yang tak dapat menyelamatkan kepadaku, minhu dari laut, ghairuka siapa selain kamu. Engkau benar-benar menjatuhkan aku di suatu laut yang hanya engkau yang dapat menyelamatkan aku di laut itu. Bermarah pertanyaan nama pusing ini. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan aku daripada kepusingan itu. Faqalah lahu, maka berkata siapa Arabi lahu kepada Khalifah atau kepada Harun, anta khalifatullah, Anda adalah khalifahnya Allah, orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas bumi. Masa tak bisa jauh. Engkau adalah khalifah, la yanbaghi an ta'jiza an mas'alatin, yang tidak seharusnya kamu tak mampu dari suatu masalah. Sambian kan khalifah, seharusnya kamu itu bisa menjawab. Fakaifa ajasta an mas'alati, bagaimana engkau tak mampu dari menjawab pertanyaanku. Wa ana rajulun badawiyun, padahal saya ini adalah seorang laki-laki badui. Masa seorang khalifah tidak mampu menjawab pertanyaannya seorang badui? La qudrata li, yang tiada kuasa, tiada kemampuan li bagiku. Faqalah, maka berkata siapa Khalifah Harun, laqad azuma qadruka fil ilmi, qad azuma sungguh-sungguh agung atau besar, qadruka martabatmu fil ilmi di dalam ilmu, sambian memiliki ilmu yang luar biasa. Qad azuma qadruka fil ilmi, sungguh-sungguh besar agung martabatmu di bidang ilmu nasambian dikatain. Fafassir li hadha su'al, maka jelaskanlah kepadaku pertanyaan ini. Tolong pertanyaan-pertanyaanmu itu dijelaskan kepada saya tak bisa jawab. Faqalah, maka berkata siapa khalifah, yusratu, ini kayak gini ya, mana buat lebih nyaman, bisarti an tajburul kasir, dengan syarat jika udah sanggup jawab, dengan syarat sambian harus menghibur al-kasira, kepada orang yang patah hati, si orang sesusah. Wa tarhamal fakirah, dan sayang kepada orang fakir miskin. Wala tazri bil fakiri, dan tidak merendahkan orang fakir. Ya, saya akan menjawab, katanya si orang Arabi, dengan catatan
dengan syarat sampeyan itu bisa menghibur hatinya orang yang patah hati, sayang kepada orang fakir miskin, dan tidak merendahkan orang fakir. Faqala, maka berkata siapa Harun ar-Rasyid, hubban wa karamatan, dengan senang hati silahkan. Hubban dengan sayang, wa karamatan dan penghormatan, maksudnya dengan sayang silahkan. Faqala, maka berkata siapa Arabi, berumudu penuh pertanyaan silanceng. Hadar rajulu nadhara ila amati ghairihi waqtal fajr. Laki-laki ini memandang kepada budak orang lain pada waktu fajar. Perempuan yang dikatakan haram itu di waktu fajar, perempuan itu adalah budak milik orang lain. Karena budak milik orang lain, fahiya alaihi haram. Maka adapun amat budak perempuan itu alaihi atas rajul haramun, adalah haram. Perempuan itu adalah budaknya orang. Oleh karena itu laki-laki itu haram memandangnya. Falamma kana waktu zuhri, di saat masuk waktu zuhur, istaraha, memberi siapa rajul kepada amat, maka halat lahu, menjadi halal amat lahu bagi rajul. Kenapa di saat waktu zuhur kok jadi halal? Karena budak perempuan itu telah dibeli oleh laki-laki itu, halal. Falamma kana waktul asri, di saat waktu asar, haram boleh a'taqaha, memerdekakan rajul kepada amat itu. Karena sudah dimerdekakan, maka harumat alaihi, haram perempuan atau amat itu bagi rajul. Orang yang memiliki budak kan boleh mengumpuli budaknya tanpa kawin, kan? Tanpa kawin sudah bisa dikumpuli. Tidak perlu kawin karena tidak bisa berkumpul antara perkawinan dan kepemilikan. Tidak bisa mengawini miliknya. Ketika masuk waktu asar, budak itu ia merdekakan. Setelah merdeka maka menjadi haram. Falamma kana waqtul maghrib tazawwajaha, di saat masuk waktu maghrib, tazawwajaha, maka mengawini si rajul akan amat. Oleh karena itu halal lahu, menjadi halal perempuan itu lahu bagi rajul. Di waktu asar dia memerdekakan, yang menyebabkan perempuan itu jadi halal haram di saat waktu maghrib ia dikawin, karena dikawin jadi halal. Falamma kana waktu isya'i, di saat masuk waktu isya, talaqaha, menarik laki-laki itu kepada amat, kepada perempuan, ya karena ditalak, harumat alaihi, haram perempuan itu alaihi atas rajul, talak kan haram. Falamma kana waktu fajri, di saat masuk waktu fajar, subuh, raja'ah, dia merujuk kepada perempuan, rujuk boleh. Karena sudah dirujuk, halal lahu, maka halal perempuan itu lahu bagi rajul. Falamma kana waktu zuhri, ketika masuk waktu zuhur, zaharaha, dia melakukan zihar kepada perempuan, karena sudah melakukan sumpah zihar, harumat alaihi, maka haram perempuan alaihi atas rajul. Zihar nikah artinya ucapan seorang suami yang isinya menyerupakan istrinya dengan ibunya atau dengan mahram-mahram yang lain. Misalnya mengatakan kepada istrinya, kamu kok seperti ibu.
Itu salah satu bentuk pernyataan zihar. Di masa jahiliyah sebelum Islam datang, orang yang melakukan zihar kepada istrinya itu sama dengan perceraian, dianggap cerai. Ketika Islam datang tidak menjadi cerai, tapi sang suami tidak boleh kumpul dengan si perempuan kecuali setelah membayar kafarat. Di saat masuk waktu zuhur, rajul itu menzihar perempuan itu, oleh karena itu jadi haram. Falamma kana waktu asri, ketika masuk waktu asar, kafaru an ziharihi, dia bayar kafarat. Membayar kafarat dari ziharnya rajul, oleh karena telah bayar kafarat, halal lahu. Jadi halal perempuan itu bagi rajul. Falamma kana waktul maghribi, ketika masuk waktu maghrib, irtadda 'alal islami, laki-laki itu murtad dari Islam. Oleh karena laki-lakinya murtad, terjadi perceraian secara otomatis kan. Kalau suami istri sama-sama Islam, lalu sang suami murtad, dengan sendirinya terjadi perceraian. Karena rajul itu murtad, harumat alaihi, haram perempuan itu alaihi, atas rajul. Falamma kana waktu isya'i, ketika masuk waktu isya', tabah, dia bertaubat. Wa raja'a ila islami, kembali lagi ke Islam. Maka halal lahu, halal perempuan itu bagi rajul. Ini saya tanya pintar nih. Tak bisa saya tanya jawab kecuali jawab sip-sip. Dengan jawaban seperti itu, fafariha Harun, maka senanglah Khalifah Harun ar-Rasyid, bunga wa amara lahu, dan memerintahkan siapa Harun lahu untuk Arabi, ya, memerintahkan bi asyrati alafi dirhamin, untuk memberikan uang sebanyak 10.000 dirham. Ia ingin memberikan hadiah berupa uang sebanyak 10 dirham, banyak. Memerintahkan kepada setap-setapnya agar supaya diambilkan uang sebanyak itu. Falamma hadarat, ketika datang uang-uang yang 10.000 dirham, qala, berkata siapa Arabi, la hajat li biha, tiada butuh bagiku biha, dengan uang-uang yang 10.000 dirham. Kau tak butuhkan nikah. La hajata li biha, tiada hajat, tiada kebutuhan li bagiku biha, dengan 10.000 dirham itu. Rudduha ila ashabiya, tolong kembalikan itu kepada pemilik-pemiliknya. Pabali kalikan isara pabali. Faqalah, maka berkata siapa Harun, turidu an ujriya laka jirayatan takfika muddata hayatika. Turidu an ujriya laka, engkau ingin aku mengucurkan kepadamu jirayatan, akan kucuran dana, takfika, yang cukup kepadamu, muddata hayatika, selama hidupmu. Sampian mau kalau aku sebagai khalifah memberikan dana kepadamu yang cukup digunakan selama hidup. Qalah, berkata siapa Arabi, alladzi ajra 'alaika yujri 'alayya. Adapun azat yang mengucurkan dana kepadamu juga mengucurkan dana kepadaku, yakni Allah Ta'ala yang memberikan dana kepada sambian juga memberikan kepadaku, pada ahli Allah. Qalah, berkata siapa Harun, fa in kana 'alaika dainun qadainahu anka.
jikalau ada padamu hutang, kami yang akan membayar hutang itu atas nama kamu. Umpamana sampian adi utang kudu dikisi majer. Kamu rayu-rayu ini kan, ibulina peset tanda, ibulina dana yang cukup seumur hidup tanda. Walami adi utang kau dikisi majer. Qalah berkata siapa Arabi lah, tidak tadi utang kan. Walam yakbal minhu syai'an, dan tidak menerima Arabi itu minhu daripada Harun syai'an akan sesuatu apapun, tak mau menerima apapun. Wa sa'alahu ar-Rasyid, dan bertanya kepada Arabi siapa Harun ar-Rasyid an ahdihi tentang keluarganya Arabi wa biladihi dan negaranya. Sampian nikah diri kamu suruh tanya. Fa akhbara bihi, berlebihi lagi. Fa akhbara, maka memberitahukan siapa Arabi bihi kepada ar-Rasyid bi'annahu, dengan sesungguhnya Arabi itu sesungguhnya adalah Musa ar-Ridho bin Ja'far as-Sadiq. Dia memberitakan bahwa dirinya itu adalah Musa Ridho bin Ja'far as-Sadiq. Kotona Rasulullah ini kan. Musa Ridho bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad bin Al-Bakir bin Ali bin Abi Thalib. Kaulu nikah Musa Ridho putra Ja'far as-Sadiq, Ja'far as-Sadiq putra Muhammad Al-Bakir, Muhammad Al-Bakir putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keturunannya. Wakanah, dan ada siapa si Musa itu yatadayya bizi Arabiyin, berpakaian dengan pakaian seorang Arab Badui, pakaian orang Badui pun. Yatadayya bizi Arabiyin, berpakaian berbusana dengan busananya seorang Arabi, zuhdan fil dunya, dalam rangka zuhud terhadap dunia, wa tawarru'an anha, dan menahan diri dari dunia. Demi zuhud tak cinta dunia, maka pakaian yang dipakai adalah pakaiannya orang Arabi. Faqama ilaihi, maka bangkit berdiri siapa ilaihi kepadanya, kepada Arabi yang tak lain adalah Musa bin Ja'far as-Sadiq. Berdiri Harun, siapa Harun odeng puatan Rasulullah pas mancing. Wa qabbalah ma baina ainaihi, dan wa qabbalah, dan mencium siapa Harun ar-Rasyid, mencium ma baina ainaihi, kepada bagian yang ada di antara kedua matanya, disium kantona nikah. Summa qalah, kemudian berkata membaca siapa Musa ar-Ridho, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu wa ansarahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Adapun Allah adalah yang maha tahu. Haitsu, ke tempat mana, haitsu tempat mana, yaj'alu, meletakkan Allah risalatahu, akan misinya, kerasulannya. Allah Ta'ala yang tahu derajat kerasulan itu akan diletakkan di mana. Bukti Nabi Muhammad, bukti berserahan. Artinya syiatu kerasulan itu Allah diberikan kepada siapa yang pantas. Wan sorofa, dan berpaling nyingke siapa Arabi. Zakara dzalika as-Suhaimi fi Lubabit Talibin, menerangkan kepada hal itu siapa Syekh Suhaimi di dalam kitab Lubabut Talibin. Wa aslul imani, adapun pangkalnya iman.
Ai wa haqiqatul imani asy-syar'i, adapun hakikat iman syar'i. Mun secara bahasa iman ikan perja secara bahasa. Masdar dari amana yu'minu imanan artinya percaya. Kalau dalam pengertian syar'i iman itu apa? Wa huwa at-tasdiqu bima jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun iman syar'i adalah mempercayai apa yang datang dengan apa itu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala. Iman syar'i itu adalah mempercayai segala apa yang dibawa Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi yang berasal dari Allah Ta'ala. Pangkat iman itu apa? Aslul iman adalah antu'mina. Ini khabarnya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Adalah kamu iman kepada Allah, para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, percaya kepada yaumil akhir, percaya kepada qadar takdir khairihi wa syarrihi, qadar yang baik dan qadar yang buruk, baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Wa bayanu dzalika, adapun penjelasannya hal itu, penjelasannya berempat. Percaya kepada Allah itu apa maksudnya? Percaya kepada malaikat itu apa maksudnya, dan seterusnya. Wa bayanu dzalika, adapun penjelasannya hal itu adalah anta taqida annallaha ta'ala mawjud. Kamu beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Ai mustamirul wujudi, artinya terus ada. La akhir lahu, tiada akhir lahu bagi wujud. Wujud Allah tidak ada akhirnya. Sebagaimana wujud Allah tidak ada awalnya. Karena tidak ada awalnya, maka tidak ada akhirnya. Tiap-tiap sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Li'annahu law lam yakun mawjudan, karena sesungguhnya Allah law lam yakun mawjudan, seandainya Allah itu tidak ada, maka syai'un minal khalqi, tentu tidak ada sesuatu apapun dari makhluk ini. Kalau Allah Ta'ala itu tidak ada, pastilah makhluk ini tidak ada. Nyatanya makhluk ini kan ada. Karena makhluk ini Allah, tentunya Allah Ta'ala ada. Karena tidak mungkin ada sesuatu jadi dengan sendirinya. Qala Allah Ta'ala berfirman, afillahi syakkun fatiris samawati wal ardi yad'ukum. Afillahi syakkun, apakah ia ada di dalam Allah adapun keraguan? Apakah di dalam Allah, apakah ia ada di dalam Allah adapun keraguan? Apakah ada keraguan tentang Allah? Ini artinya bahwa iman kepada Allah ini adalah sesuatu yang fitrah. Fitrah manusia adalah iman kepada Allah. Oleh karena itu tidak iman kepada Allah menjadi tanda tanya. Apakah ada keraguan tentang Allah? Fatiris samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Yad'ukum, iya Allah mengajak untuk menyembah kepadanya. Walihada, oleh karena ini, bahasa al-anbiya'a kullahum,
Allah Ta'ala mengutus nabi-nabi kullahum seluruhnya bida'watil khalqi ila tauhidi, dengan mengajak seluruh makhluk diajak untuk bertauhid kepada Allah. Bertauhid yakni mengesahkan Allah. Yaqulu agar supaya mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ma umiru an yaqulu lana ilahun wa lil alami ilahun, dan mereka tidak disuruh untuk mengatakan kami punya Tuhan dan alam punya Tuhan, ya. Tuhan itu satu, Tuhannya manusia dan Tuhannya alam semesta, ya Allah. Fa inna dzalika kana majbulan fi nadrati uqubihim min mabda'i nas'atihim wa fi unfuwani sinihim. Fa inna dzalika, sesungguhnya hal itu yakni percaya kepada Allah, karena ada apa dzalik, majbulan adalah difitrahkan fi nazrati uqulihim, di dalam pandangan akal sehat umat manusia, min mabda'i nas'atihim, sejak mulai tumbuhnya mereka, wa fi unfuwani, ini ke unfuwani ain nun fa wa fi unfuwani sinihim, dan sejak awal usia mereka. Artinya percaya kepada Allah itu adalah jibillah atau fitrah manusia. Sejak mereka lahir, pada saat mereka sudah muda, percaya kepada Allah itu menjadi fitrah. Walidzalika, oleh karena itu, qala Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum, sungguh kalau kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna, maka sungguh-sungguh akan mengatakan mereka Allahu Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Ini artinya bahwa percaya kepada Allah itu adalah fitrah manusia. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Ini yang pertama, bahwa Allah Ta'ala itu ada tanpa awal dan tanpa akhir, wa annahu ta'ala wahidun, dan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu. La syarika lahu, tiada sekutu lahu bagi Allah. Tiada sekutu ai fil uluhiyati, artinya di dalam ketuhanan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wala misla lahu, dan tiada yang sama dengan Allah. Wala syibha lahu, dan tidak ada yang serupa lahu bagi Allah. Dalam soal apa? Fil dzati wa sifati, baik di dalam zat maupun di dalam sifat-sifat. Tidak ada zat sama dengan zat Allah, tidak ada sifat sama dengan sifat Allah. Zat Allah tidak sama dengan zatnya yang lain, sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat yang lain.
Wa dakhala 'alal imami al-Ghazali, dan masuk kepada Imam al-Ghazali, masuk kepada Imam al-Ghazali sabun, seorang muda, anak pemuda, alaihi, yang ia atas pemuda itu, asharul ibadati, adapun bekas-bekas ibadah, tampak dari penampilannya orang itu ahli ibadah. Faqala lahu al-imamu al-Ghazali, maka berkata kepada si pemuda, siapa Imam al-Ghazali, ya sabuh, wahai anak muda, anta ta'rifullah, kamu tahu kenal Allah. Anta ta'rifullah, apakah kamu kenal Allah? Faqala ashabu, maka menjawab pemuda itu, wa hal ya'buduhu man la ya'rifuhu, apakah menyembah kepada Allah siapa orang yang tidak kenal Allah? Masa mungkin orang menyembah Allah kalau dia tidak kenal Allah? Wa hal ya'buduhu man la ya'rifu, apakah menyembah kepada Allah siapa orang yang tak kenal Allah? Masa ada orang menyembah Allah kalau dia tak kenal Allah? Faqalah, maka berkata Imam al-Ghazali, kaifa araftahu, bagaimana kamu bisa kenal Allah? Atau kenalnya kamu dengan Allah bagaimana? Faqala syabu, maka menjawab pemuda itu, wahiduhu wala uhaddiduhu wa a'buduhu wala ukayyif. Wahiduhu, aku bertauhid kepada Allah, aku menyatukan Allah, mengesahkan Allah. Wala uhaddiduhu, dan aku tidak membatasi Allah, artinya tidak meletakkan Allah dengan batas-batas. Saya punya keyakinan Allah itu tidak ada batas-batasnya, tidak sama dengan manusia. Kita sekarang sedang dibatasi oleh tembok-tembok ini. Wa a'buduhu, dan aku menyembah kepada Allah, wala ukayyifuhu, dan aku tidak tanpa kayif, tanpa apa, tanpa bagaimana. Kaifa, bagaimana? Kaifa ini merupakan tanda tanya, kata tanya yang tidak bisa digunakan untuk Allah. Sama dengan aina, wal aini, wal aini, bikasbil hujbi wal aini. Aina Allah, tidak mungkin ada pertanyaan aina Allah. Tak bisa ada pertanyaan kaifa. Jadi kita kenal Allah tanpa kaifa dan tanpa aina. Wa kullu ma khatara fil wahmi, adapun setiap sesuatu yang terlintas di dalam hayalan, au jalahu, atau mengungkapkan kepada amma al-fahmu, apa pemahaman, fallahu bi khilafi dzalika, maka adapun Allah adalah tidak seperti itu, berbeda dengan itu. Setiap apa yang terlintas di dalam pikiran, tiap-tiap sesuatu yang terlintas di dalam hayalan, pasti Allah Ta'ala tidak seperti yang kita hayalkan itu. Faqala al-imamu al-Ghazali, maka berkata siapa Imam al-Ghazali, qata'na umrana fit tauhid, kita menjalani umur kita dalam tauhid. Kita menjalani umur kita di dalam tauhid.
Wa qad jama'ahu hadha syabbu fi salasi kalimatin. Dan sungguh-sungguh mengumpulkan kepada tauhid siapa pemuda ini di dalam 3 kalimat. Tauhid yang dimaksud dikumpulkan oleh pemuda tersebut dalam 3 kalimat. Wahiduhu, ya kan? Wala uhadiduhu wa abuduhu wala ukayyibuhu wa kullu ma khatar hilwah. Itu tauhid berkumpul di dalam apa yang disampaikan oleh seorang pemuda. Zakarahu al-Muniri fi tuhfatil wafiyati, menerangkan kepada hal itu siapa Syekh al-Muniri di dalam kitab As-Tuhfah al-Wafiyah. Allah Ta'ala itu satu, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un, laisa tidak ada, kamitslihi adalah seperti Allah, syai'un adapun sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada adalah seperti Allah adapun sesuatu. Kamitslihi nikah khabar muqaddam, syai'un nikah isim muakhar. Artinya laisa mislahu ta'ala syai'un, laisa tidak ada, mislahu ta'ala adalah seperti Allah Ta'ala, syai'un adapun sesuatu. Yusawihi yang menyamai apa syai'un hu kepada Allah, yuqaribuhu dan mendekati apa syai'un hu kepada Allah, sabahan dengan keserupaan. Wa huwa as-sami'ul basir, wa huwa adapun Allah as-sami'u adalah zat yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat, ay likulli ma yasma'u wa yubsaru, mendengar kepada setiap apa yang didengar dan melihat kepada setiap apa yang bisa dilihat. Sifat sama ini ta'alluqnya kepada masmu'at, sifat basar ta'alluqnya kepada mubsarat. Khalaqas samawati wal ardh, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Zakarahuma menyebut Allah, menyebut siapa musannif kepada langit dan bumi. Kenapa kok yang disebut oleh musannif kok hanya langit dan bumi? Padahal langit dan bumi kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain itu masih kecil. Di annahuma, karena sesungguhnya langit dan bumi a'dhamul makhluqati adalah paling besarnya makhluk. Besar bagi siapa? Linnadiri, bagi orang yang melihat sekarang. Wa khalaqal mauta, Allah Ta'ala menciptakan kematian. Ai fid dunya, artinya di dunia. Wal hayatah, dan menciptakan kehidupan. Ai fid dunya wal akhirati, di dunia dan akhirat. Artinya yang ada kematian ini hanya di dunia, ya. Kalau kehidupan di dunia ada, di akhirat ada. Kematian hanya di dunia. Kalau kehidupan di dunia ada kehidupan, di akhirat ada kehidupan. Wa ta'atah, dan menciptakan taat. Allah Ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, dan menciptakan ketaatan. Wahia, adapun ta'ah muwafaqatu amri syari', muwafaqatu amri syari' adalah menaati perintah syara'. Bukan mana taat, melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, itu namanya taat. Wal maksiatah, dan yang menciptakan maksiat.
Maksiat nikah kebalikannya taat. Wahia adapun maksiat mukhalafatu amri syar'i adalah melanggar perintah syar'i. Kalau yang wajib meninggalkan kewajiban, melakukan yang diharamkan, dikanya mana maksiat. Dulu ada orang bertanya apa perbedaan antara haram dan maksiat. Ya beda. Lebih umum maksiat. Maksiat itu kapan orang disebut maksiat? Apabila dia meninggalkan kewajiban maksiat atau melakukan apa yang dilarang maksiat. Jadi taat dan maksiat sama-sama diciptakan Allah. Wasihata dan Allah Ta'ala menciptakan kesehatan. Sihatan jismi artinya kesehatan tubuh. Wahia adnan ni'ami adapun kesehatan fisik adalah paling rendahnya nikmat. Sehatnya tubuh memang nikmat, tapi itu nikmat paling rendah. Wa amma a'dhamuha adapun paling besarnya ni'am bahwa dinul islami adalah agama Islam. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang Islam itu berarti mendapatkan nikmat yang luar biasa. Sehat memang nikmat, tapi itu nikmat yang paling rendah. Apa nikmat yang paling tinggi adalah agama Islam. Wasakomah dan menciptakan sakit. Sakom nikah kebalikannya siha. Maksiat kebalikannya taat. Siha kebalikan sakom. Bacaannya sakom bifathata ini dengan dua fathah. Asinnya fathah, akobnya fathah. Sakom. Au bidomin fasukunin atau dengan doma kemudian sukun. Bacaannya bisa sakomun bisa sukmun. Apa sukun atau sakom? Bahwa adapun sukum atau sakom al-mardu adalah sakit. Wa jami'al kauni dan menciptakan alam semesta. Kaun alam semesta. Apa kaun itu? Ai al-mawjudah miral alami. Artinya sesuatu yang wujud dari alam ini. Itu namanya kaun. Wa huwa adapun alam ma siwallahi ta'ala adalah yang selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan kaun alam semesta wa ma fihi dan sesuatu yang ada di dalam kaun. Dalam kaun. Minas sifati berupa sifat-sifat yang ada di dalam kaun. Wa khalaqal khalqa wallahu a'lam. Al-Fatihah.